Cikini dikondang dia lah. Apa performance terfavorit kamu kemarin di gala dinner? Memang gala dinner KTT ASEAN kemarin parah kerennya. Tapi kalau ditanya secara mendalam mengenai Asian Summit kemarin, apa petualang fakta sudah paham? Jangan cuma cikini gondang dia yang menempel di kepala. Let's go deep all about the 43rd Asian Summit. Tema KTT ASEAN kali ini adalah Asian Matters, Epicentrum of Growth. Pertemuan ini membahas beberapa topik seperti pengembangan green development, sustainable development growth atau pembiayaan yang berkelanjutan dan inovatif, serta transformasi digital yang inklusif dan ekonomi kreatif. Hal ini diyakini karena ASEAN memiliki modal yang besar untuk pertumbuhan dunia, yakni populasi dan kepercayaan karena kestabilan kawasan. Indonesia ini memiliki pasukan khusus loh untuk menyambut kepala negara yang hadir. Tamu negara ini mendapatkan penghormatan militer oleh pasukan kehormatan atau pasukan kordon dari pasukan pengaman presiden Pas Pampres. Mereka adalah prajurit militer TNI Angkatan Darat terbaik dan mengenakan baju seragam yang berbeda. Sempat lihat nggak di TV? Salah satu poin penting yang dihasilkan dari KTT ASEAN adalah implementasi roadmap untuk keanggotaan penuh Timor Leste di ASEAN. Saat ini, Timor Leste hanyalah sebagai observer pada ASEAN. Namun selaku saudara tua, Indonesia mendorong para anggota dan juga mitra untuk mendukung sepenuhnya rencana keanggotaan penuh dari Timor Leste di ASEAN. Outcome menggiurkan KTT ASEAN 2023 ini adalah lahirnya 93 proyek dengan estimasi nilai, di Brad, 580 triliun rupiah yang merupakan proyek kerjasama anggota ASEAN dan juga mitra. Menguat juga rencana untuk penggunaan local currency transaction untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika. Jadi makin jos kalau kita wisata ke negara-negara tetangga. Kalau bisa sih semua negara ASEAN bisa menggunakan currency ini ya. Petualang fakta udah cobain belum pakai kris di Thailand, Singapura, atau Malaysia? Udah bisa loh sekarang. Udah cobain belum? Presiden Jokowi menyerahkan secara resmi kepemimpinan ASEAN kepada Laos untuk periode 2024 sampai 2025. Momen ini disimbolkan dengan penyerahan palu keketuaan kepada Perdana Menteri Laos, Sonexay Siphandone. Di bawah Laos sendiri, ASEAN diramalkan masih belum bisa menyelesaikan konflik Myanmar. Indonesia saja belum mampu, apalagi Laos. Begitu pendapat banyak orang. KTT ASEAN pertama diadakan di Bali pada tahun 76 dan diadakan 2 kali dalam setahun. Ketua KTT ASEAN akan berganti tiap tahun, tapi sekretariat ASEAN tetap di Jakarta. Kenapa? Karena Indonesia dipandang sebagai negara terbesar di kawasan ini. Oh iya, para pemimpin di KTT memutuskan untuk mengganti nama sekretariat ASEAN menjadi Markas Besar ASEAN atau Asian Headquarters. Masalah di Laut Cina Selatan yang belakangan kembali panas juga menjadi salah satu bahasan di KTT 43 ASEAN. Para pemimpin negara Asia Tenggara sepakat menahan diri dari tindakan-tindakan yang akan memperkeruh situasi di kawasan sengketa tersebut. ASEAN juga menyambut kemajuan penyelesaian pembahasan kode etik atau Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Para pemimpin pun menantikan kesimpulan awal COC dan akan terus mempertahankan dan mempromosikan COC untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan kondusif. Selain negara ASEAN plus Timor Leste, negara mitra ASEAN dan negara undangan juga hadir. Mulai dari India, Jepang, Cina, Korea Selatan, Kepulauan Cook, Bangladesh, Kanada, Australia, Amerika Serikat, dan juga Prancis juga hadir. Hasil KTT ASEAN yang ke-43 ini sangat positif. Bayangkan, berapa banyak lapangan pekerjaan baru yang tercipta. Ditambah lagi, 60% populasi ASEAN berada di bawah 35 tahun, a very young population, dan di tahun 2030 akan bergabung dalam middle class. Artinya, GDP ASEAN akan meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Channel ini memang bukan yang terbesar, masih bayi. Jadi supaya besar, bolehlah dibantu subscribe, like, share, dan komen as well. Teruslah berkarya dan semoga pendalaman KTT ASEAN 2023 ini bermanfaat buat kamu semua. Stay curious!